Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu lagi kita di video pembelajaran portal Kukar Pintar bersama dengan saya Gesra Bongga dari SMP Negeri 1 Luakulu dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester ganjil dengan materi letak dan luas benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Dalam belajar kali ini, kita akan menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP MTS Revisi 2017. Dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini diharapkan siswa dapat mempresentasikan hasil penugasan tentang letak astronomis, batas wilayah dan luas, serta negara-negara yang ada di kawasan benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya dengarkan penjelasan Ibu, di mana siswa akan membuat kelompok 3-4 orang. Selanjutnya mengerjakan soal pada lembar kerja peserta didik yang nantinya akan disiapkan. Kemudian dalam kelompok masing-masing akan membahas tentang letak astronomis, batas wilayah dan luas, serta negara-negara yang ada di kawasan benua dengan bagian dan pembagian sebagai berikut. Kelompok 1 akan membahas benua Amerika, kelompok 2 akan membahas tentang benua Eropa, kelompok 3 akan membahas benua Afrika, dan kelompok 4 akan membahas benua Australia. Nah, sebelum kalian lanjut, kalian menyediakan kertas selembar untuk kalian menuliskan jawaban dari pertanyaan yang Ibu siapkan. Pertanyaan pertama, mengapa benua Amerika disebut juga dengan sebutan benua merah? Yang kedua, apa sebutan lain dari benua Eropa? Yang ketiga, apa yang kalian ingat ketika orang menyebutkan benua Afrika? Nah, yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang benua Australia? Nah, silakan jawabannya dituliskan pada kertas yang telah disiapkan dan nantinya akan dikumpul ke guru bidang studi IPS di sekolah kalian masing-masing. Nah, sekarang kita masuk materi inti. Kita akan meluncur ke benua Amerika. Perhatikan peta dari benua Amerika. Nah, sekilas Ibu akan membahas tentang Amerika Serikat. Benua Amerika sering disebut juga sebagai benua merah. Puncak tertinggi benua Amerika yaitu Gunung Aconcagua dengan ketinggian 6.960 meter dari permukaan laut. Sedangkan dataran terendah atau terdalam adalah Death Valley atau lembah kematian dengan kedalaman 86 meter ke dalam dari permukaan laut. Nah, kemudian sungai yang terpanjang di benua Amerika adalah Sungai Amazon dengan panjang 6.300 km. Dan danau terbesarnya adalah Danau Michigan dengan lebar atau luas 58.016 km persegi. Nah, itu sekilas mengenai benua Amerika.
Sekarang waktunya kita meluncur ke benua Eropa. Perhatikan benua Eropa. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Keduanya dipisahkan oleh pegunungan Ural dan budaya yang berbeda. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu Vatikan. Vatikan itu merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Nah, luas Vatikan hanya sekitar 0,44 km persegi, yang membuat Vatikan menjadi negara terkecil di dunia. Nah, itulah sekilas cerita yang unik dan istimewa dari benua Eropa. Sekarang kita akan meluncur ke benua Amerika. Mari perhatikan peta benua Amerika. Benua Amerika dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga wilayahnya beriklim tropis. Catatan penting untuk benua Afrika: puncak tertinggi adalah Gunung Kilimanjaro dengan ketinggian 5.895 meter dari permukaan laut. Dan bagian terendah adalah Danau Asal Djibouti ya, dengan kedalaman 158 meter di bawah permukaan laut. Sungai terpanjang adalah Sungai Nil dengan panjang 6.650 km. Kemudian danau terbesar adalah Danau Victoria dengan luas 68.870 km persegi. Nah, inilah informasi tentang benua Afrika. Dari Afrika kita akan meluncur ke Australia. Silakan perhatikan benua Australia. Sekilas mengenai benua Australia. Benua Australia terletak di sebelah selatan benua Asia. Tetapi penduduk sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal dan sama dengan benua Eropa. 70% wilayah Australia berupa gurun dan semi gurun. Artinya, karena letaknya berada pada zona turunnya massa udara atau disebut zona subsidensi. Zona tersebut berada di sekitar 30 derajat lintang utara dan atau 30 derajat lintang selatan. Jika udara yang naik mengalami proses pembentukan awan, maka udara yang turun justru sebaliknya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan lembar kerja peserta didik. Amatilah peta dunia berikut dan arsirlah peta yang merupakan wilayah benua Asia untuk kelompok 1, dan kemudian yang kedua
buatlah sketsa pada peta wilayah yang telah diarsir, dipindahkan ke lembaran baru, lembar kertas yang baru. Kemudian setelah itu yang ketiga, kalian akan menjawab berapa letak astronomis benua Amerika. Yang kedua, berapa luas benua Amerika. Yang ketiga, batas-batas wilayah benua Amerika, bagian barat, bagian timur, bagian utara, dan juga bagian selatan. Untuk LKPD yang kedua, kalian akan menuliskan nama negara, ibu kota, nama mata uang dari kawasan benua Amerika pada kolom yang sudah disiapkan. Nah, untuk kelompok 2 juga tugasnya mengarsir benua Eropa yang ada pada peta buta di sini. Kemudian setelah diarsir, buatlah sketsa pada wilayah yang diarsir, kemudian tempelkan pada kertas selembar. Yang ketiga, sama dengan kelompok 1, kalian akan menjelaskan letak astronomis benua Eropa. Yang kedua, menuliskan luas benua Eropa. Dan yang ketiga, kalian akan menentukan batas-batas wilayah benua Eropa, bagian barat, bagian timur, bagian utara, dan bagian selatan. Kemudian untuk yang kedua, kalian juga akan mengisi kolom yang sudah disiapkan. Kolom pertama yaitu kawasan, kolom kedua adalah negara, nama-nama negara, kemudian kolom ketiga ibu kota dari negara tersebut, dan yang keempat adalah mata uang dari negara-negara yang sudah kalian tuliskan. Berikutnya, untuk kelompok 3, kalian juga akan mengarsir benua yang sudah disiapkan pada peta buta, yaitu benua Afrika. Kemudian setelah kalian arsir, kalian akan membuat sketsa, kemudian meletakkan di kertas selembar, dan juga selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan mengenai letak astronomis benua Afrika, luas benua Afrika, kemudian batas-batas wilayah benua Afrika, bagian barat, bagian timur, bagian utara, dan bagian selatan. Untuk yang tugas kedua, kalian juga akan mengisi kolom-kolom yang telah disiapkan. Kolom pertama adalah kawasan, kolom kedua adalah nama negara, kolom ketiga adalah ibu kota negara, dan kolom yang keempat adalah mata uang dari negara-negara yang sudah kalian tuliskan. Selanjutnya untuk kelompok 4, juga mengamati peta buta yang telah disiapkan. Kemudian mengarsir yang mana benua Australia. Setelah kalian arsir, kemudian kalian membuat sketsa dari benua Australia dan menempelkan pada selembar kertas. Setelah itu, kalian akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan, yaitu menentukan letak astronomis benua Australia, kemudian menentukan berapa luas benua Australia, dan juga menentukan batas-batas benua Australia, bagian barat, bagian timur, bagian utara, dan bagian selatan.
Kemudian tugas yang kedua untuk kelompok 4, mengisi kolom-kolom juga yang telah disiapkan. Kolom pertama adalah kawasan, kolom yang kedua adalah nama negara, kolom yang ketiga adalah ibu kota dari negara-negara yang telah dituliskan di kolom 2. Dan yang berikutnya, kolom 4 adalah jenis mata uang yang dipergunakan pada masing-masing negara tersebut. Nah, itulah tugas-tugas kalian anak-anakku. Silakan dikerjakan dan jangan lupa tugas-tugas tersebut akan dipresentasikan nanti, dan juga yang tidak sempat mempresentasikan akan dikumpul ke guru bidang studi masing-masing di sekolahnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan merefleksi bersama-sama. Yang pertama, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Apa sajakah yang kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Yang kedua, apa sajakah yang masih membingungkan kalian? Yang ketiga, bagaimanakah perilaku belajar kalian hari ini? Silakan itu dituliskan pada buku kalian masing-masing sebagai refleksi untuk pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya, anak-anakku, belajarlah di rumah mengenai kondisi alam negara Jepang dari berbagai sumber, atau dari buku paket, atau dari situs internet untuk materi kita pertemuan berikutnya. Jangan pernah menyerah untuk selalu mencoba. Bukan kesempurnaan yang kita kejar, tetapi teruslah belajar, berusaha untuk memperbaiki diri. Oke, gimana? Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan yang terutama, jangan lupa selalu untuk bahagia. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.